Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan bagaimana Yesus yang lahir menurut Injil Yohanes. Yang pertama adalah Tuhan memberi air hidup. Ini tercatat dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah roti hidup dan tercatat dalam Yohanes 6 ayat 51. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Ketiga ayat ini menggambarkan pandangan Yohanes tentang Yesus. Kalau Rasul Paulus senantiasa menyebut anugerah Tuhan dengan istilah keselamatan, maka Yohanes menyebut anugerah itu sebagai hidup, kehidupan yang menghidupkan. Satu persatu akan kita coba lihat bagaimana poin-poin ini dapat kita hayati. Air hidup sebagaimana tergambar dalam Yohanes pasal 4 disebut oleh Tuhan Yesus ketika bercakap dengan perempuan Samaria. Daerah Palestina yang kesulitan air mengharuskan orang memiliki perlengkapan yang cukup. Tidak punya timba misalnya, maka tidak akan dapat menimba air dari sumur yang dalam. Orang harus berusaha untuk mendapatkan air, bukan hanya untuknya sendiri, tapi kadangkala memberi minum ternak. Celakanya lagi, ada suatu adat dan peraturan bahwa orang-orang Yudea tidak boleh bergaul dengan orang-orang Samaria. Ini menyulitkan karena kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak enak. Kita harus meminta tolong pada orang yang kita benci. Bagaimana rasanya? Demikian kondisi yang terjadi. Namun Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya yang tidak terbatas oleh sekat-sekat rasial. Siapapun yang percaya kepadanya juga berhak memperoleh air hidup. Seperti air yang boleh diminum siapa saja yang haus, maka Tuhan juga boleh hadir kepada siapa saja yang menyambut kelahirannya. Yang kedua, Tuhan mengaku dirinya sebagai roti hidup. Barang siapa memakan roti ini, maka akan dipuaskan. Orang akan hidup, akan tertawa, dan mampu untuk berenergi kembali menikmati hidup pemberian Tuhan. Roti hidup membuat orang bangkit dari keterpurukan dan melihat harapan. Dan terakhir adalah hidup. Orang tetap berjalan sekalipun jiwanya sudah mati, kepeduliannya sudah mati, rasa sukacitanya sudah mati. Dia seperti zombie yang hambar di tengah kehidupan yang manis ini. Kehadiran Tuhan membuat kita hidup dan bergerak untuk menikmati dan merayakan kehidupan. Saudara-saudara, mari menerima roti, air, dan hidup dalam hidup kita, agar kita tidak berkekurangan lagi. Munculkan makanan dan minuman itu dalam setiap ekspresi kita. Dunia sedang lapar, haus, dan butuh untuk dibangkitkan. Masyarakat butuh didukung, pemerintah butuh didukung, dan dunia membutuhkan dukungan kita untuk bergerak maju. Mari kita sambut 2023
dengan penuh optimisme, perhitungan, dan kepercayaan diri. Kiranya kita semakin siap dalam memberi kontribusi dan memperbaiki diri dalam lingkungan yang dinamis ini. Amin.